Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Hai sahabat Sonora, kembali lagi ya kita di podcast Anyaman Jiwa khusus membahas mengenai kesehatan mental. Nah, untuk episode kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai anxiety disorder atau gangguan kecemasan ya. Nah, gangguan yang kini menjangkiti generasi masa kini ini banyak ya yang gampang bilang, aduh gue kena nih anxiety disorder gitu ya. Ada yang bilang, aduh gue kena mentalnya nih gitu kan. Nah, kalau menurut salah satu pencetus e-commerce busana di Nigeria ini menyebutkan bahwa gangguan kecemasan ini kemungkinan akan sulit untuk ditangani ya, karena salah satu efek yang banyak terjadi di anak milenial atau Gen Z atau Gen Z ya sekarang ini adalah banyak aplikasi atau juga jaringan sosial media yang menjadi role model bagi keberhasilan seseorang, khususnya dari segi bisnis, pekerjaan, dan juga percintaan loh. Nah, meskipun begitu selalu ada jalan menuju Roma gitu ya. Jalan terbaik yang bisa kita lakukan adalah untuk terhindar dari gangguan kecemasan ini, salah satunya akibat tidak percaya diri adalah dengan berfokus menemukan atau menjalankan kegiatan yang menjadi minat kita. Nah, tapi sebenarnya apa itu anxiety disorder? Apa dampaknya terhadap hidup kita? Kenapa bisa terjadi? Untuk menjawab ini kembali lagi ya, seperti biasa, saya bersama dengan Ibu Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO dari Astrid akan berbincang bersama, berdiskusi bersama kali ini mengenai gangguan kecemasan. Bu Astrid, apa kabar? Ya baik, Mbak Rara, apa kabar juga? Sehat-sehat selalu dan semangat pastinya ya, apalagi kalau udah ngobrol-ngobrol nih bersama Ibu Astrid, saya semangat banget karena banyak hal baru yang bisa kita dapatkan. Nah, hari ini kita bahas mengenai gangguan kecemasan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anxiety, Bu Astrid? Katanya tuh orang, aduh aku kena anxiety disorder nih. Orang gampang banget tiba-tiba ngomong begitu gitu ya. Tapi sebenarnya apa anxiety itu? Kalau bahasa gampangnya Mbak Rara, anxiety atau kecemasan itu adalah takut akan sesuatu yang belum terjadi. Oh, Ya, khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau misalnya Mbak Rara katakan mau pergi gitu ya, terus kemudian Mbak Rara lihat ini, wah ini mendung, ini hujan ya, terus Mbak Rara bilang, saya bawa payung. Ya itu bukan anxiety, karena kondisi mau hujan itu kelihatan kan berat gitu ya, lalu Mbak Rara bawa payung. Itu bukan anxiety, itu adalah persiapan realistik gitu kan ya. Jadi gini, yang namanya anxiety itu ada kecemasan yang realistik, artinya kita mencemaskan sesuatu tapi itu realistik. Karena kelihatan mau hujan, kita bawa payung gitu kan ya. Tapi ada kecemasan yang sifatnya tidak realistik, artinya lagi terang panas gitu, aku nggak mau pergi nanti banjir gitu ya. Gimana banjir dari mana, panas kayak gini ya. Jadi kira-kira metaforanya seperti itu. Orang yang cemas, yang dilanda anxiety yang tidak realistik itu adalah orang yang khawatir, orang yang takut akan sesuatu yang belum terjadi dan dia percaya itu akan terjadi, Mbak. Oh, oke. Jadi dan itu ada levelnya tinggi. Jadi dari mulai yang cemas biasa, ringan sampai cemas yang berat ya. Cemas yang berat itu kemudian menjadi cemas yang masuk ke dalam gangguan jiwa yang berat, gitu kan? Artinya kayak saya pernah praktek di rumah sakit jiwa gitu ya. Lalu saya lihat satu orang perempuan tangannya gini aja terus. Terus saya tanya, "Tante kenapa tangannya gini terus?" Nanti kalau tangan saya nggak gini, nanti dunianya runtuh gitu. Tangan saya harus begini terus, nanti kalau enggak nanti dunianya runtuh. Pengen ketawa di satu sisi, kasihan di sisi lain gitu kan ya Mbak. Tapi sepanjang hari gini terus tangannya. Karena dia percaya Menengadah begitu ya tangan. gitu. Jadi dia cemas, takut. Saya takut nanti kalau tangan saya nggak begini nanti dunia ini runtuh. Kenapa begitu Tante? Iya, ada suara-suara yang bilang saya harus begini tangannya, kalau enggak nanti dunianya runtuh. Nah itu kan udah gangguan yang sifatnya udah keluar. Artinya bukan lagi berada di dunia orang normal, itu yang parah gitu. Tapi itu anxiety yang parah, Mbak. Nah, yang dialami orang sekarang ini biasanya kaitannya sama masa depan. Jadi misalnya, saya kira-kira akan jadi apa ya di masa depan? Kok saya khawatir ya? Saya kok kayaknya nggak begitu pinter, misalnya gitu ya. Atau saya kok kayaknya nggak begitu cantik. Ya kira-kira saya bakal punya masa depan yang ini nggak? Masa depan yang gemilang nggak ya? Yang bagus nggak gitu ya? Kok kayaknya madesu ya, masa depan suram gitu ya? Gitu ya. Dari mana kamu tahu masa depan suram? Karena saya nggak begitu cantik, karena saya nggak begitu pinter gitu ya Mbak Rara. Jadi itu kecemasan yang banyak sekali dialami oleh anak sekarang. Jadi
Gini, ini kenapa sih kok kita persoalkan? Karena hidup itu harusnya kita berhadapan sama apa yang depan mata kan Mbak Rara. Ya. Bukan memfokuskan energi ke apa yang belum terjadi, udah belum terjadi, kita takut pula gitu. Itu gangguan kecemasan. Jadi mengkhawatirkan, takut pada sesuatu yang belum terjadi, cilakanya kita percaya itu akan terjadi. Itu gangguan kecemasan. Oke. Begitu, Mbak Rara. Oke, Bu Astrid. Nah, kalau cemas sebenarnya kita semua mengalami ya cemas. Realistik. Tadi Ibu Astrid mengatakan ada level-levelnya sampai dengan di anxiety ini ditempelin kata disorder. Gimana nih Gangguan ceritanya? kecemasan. Sampai ada gangguan disorder kecemasan. ini artinya ini sudah lewat di batas normal. Normal. Seperti apa kalau kita sudah mulai lewat di batas normal dan biasanya kenapa orang bisa begitu? Sumbernya dari mana? Dari mana? Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok.